tidak dilihat dari lamanya. Kadang tidak sedikit kan para santri-santri, para pencari ilmu di pesantren kan kembali ke rumahnya, kembali ke kampungnya, ke habitatnya kalau di bahasa itu. Jadi tidak menghasilkan ilmu, dan bahkan kebanyakan orang tidak mengalap faidah kepada orang tersebut. Gak tahu kenapa, kalau dibilang tidak manfaat ya saya katakan itu salah lah. Mungkin kurang berkah. Kurang berkah. Berkah gitu ya. Ima yang sesuatu perkara yang disebabkan oleh dirinya sendiri mungkin. Malas. Penyebabnya apa misalnya? Yang kurang berkah dalam penyebab pertama malas. Yang pertama itu malas. Dan kedua paling utama itu tidak hormat kepada guru. Oh iya. Nah, teman-teman penting nih ya. Kita sebetulnya mau mengarah ke sana, tapi Kang Ustaz sudah mulai mengarahkan ke sana. Jadi sebelum mencari ilmu itu ada satu yang harus kita pelajari, yaitu tentang adab mencari ilmu ya. Itu adanya di kitab Ta'lim ya. Nah, mungkin ada penyebab bahwa ketika kita keluar dari pesantren atau sekolah sama saja sih menurut saya, ilmu juga ya dari Allah juga dua-duanya. Nah, ada adab-adab yang kurang dipakai gitu kan, sehingga ketika para siswa keluar dari sekolah atau pesantren itu cenderung kurang berkah ilmunya. Kalau disebut kurang bermanfaat mungkin enggak ya, manfaat tetap. Cuman mungkin ada tata krama atau adab-adab yang terlewatkan atau tidak diperhatikan. Nah, contohnya Kang Ustadz boleh sharing, berbagi apa saja sih yang harus kita lakukan untuk dalam proses pencarian ilmu itu sebelum kita mencari ilmu ke ilmu-ilmu yang lain, apa dulu nih yang harus kita lakukan gitu. Adabnya apa saja gitu. Kalau membahas tentang adab yang menjadi sebab untuk menghasilkan yang manfaat dan juga berkah itu sangat banyak. Kalau diglobalkan itu saya cukup satu aja. Cukup satu. Karena bahasanya terlalu ini ya. Luas. Itu harus khusus ya. Nanti bisa dibahas. Ada pembahasan khusus ya. Boleh nanti tentang adab khusus ya. Adab pencari ilmu. Satu paling besar untuk menghasilkan ilmu manfaat dan ilmu berkah, yaitu memasrahkan hati sepenuhnya kepada seorang guru. Dalam semua aturan guru itu kita harus taat, patuh, dan pasrahkan semua dalam aturan tersebut. Contoh misalkan guru memerintahkan sesuatu, kadang kita perintah tersebut menyalahi aturan, tapi bingung saya harus gimana nih. Nah itu bagaimana? Maka kita harus bahwa perlakuan guru itu atau perintah guru itu benar, meskipun bertentangan lah, meskipun bertentangan. Kadang pernah di waktu saya pernah di satu waktu melihat seorang guru itu tidak tumaninah. Dalam sholat. Kan sepengetahuan saya bahwa tumaninah itu termasuk rukun daripada sholat. Tapi guru itu kok tidak tumaninah ya? Prasangka hati itu kan hanya kok gitu. Ya, tuturkan dulu, terus diikuti dulu. Lama-lama, oh ternyata ketemu jawabannya. Itu di sebahagian pelajaran yang dikaji, bahkan dengan guru tersebut, bahwa tumaninah itu sebagian madhab itu bukan termasuk rukun daripada sholat. Sebagian ulama sebagian madhab berpendapat bahwa tumaninah itu bukan rukun daripada sholat. Artinya berarti
kita ketika mau mencari ilmu itu memasrahkan hati kita ya terhadap itu guru. paling utama. Jadi jangan ada perasaan suudon terlebih dahulu. Husnuzon aja dulu ya, berprasangka baik. Nah itu yang susah. Kadang ya menjaga. Dan jangan membanding-bandingkan sesuatu yang terjadi di guru sebelumnya atau di pesantren sebelumnya dibandingkan dengan guru yang ada. Kok guru ini mah gini, kok ini gini. Kok guru ini gini ya, kok guru ini kok beda ya dengan guru yang dulu. Itu bahaya itu. Itu bahaya ya. Bahaya. Bahkan banyak lagi lah sesuatu perkara yang menjadi sebab menghasilkan ilmu manfaat banyak. Termasuk orang tua, ada kiblat, doa orang tua, orang tuanya sering memberi sedekah atau kebaikan ke para guroba. Guroba itu termasuk santri. Termasuk santri. Jadi di kitab Ta'lim wa Muta'alim itu ada bahasa gini. Kalau kita pingin punya anak soleh, kalau kita pingin punya anak seorang alim, tahu di bab-baban agama, maka perlu diketahui bahwa seorang orang tua, ibunya atau bapaknya harus memberi sedekah atau berbagi sesuatu kebaikan kepada seorang guroba. Guroba itu para santri, para pencari ilmu, pencari ilmu yang lain. Mana saja ketemu dia sama santri itu perlu dikasih dan panjatkan pula di hati, semoga anak kita dikasih ilmu yang banyak, atau dijadikan orang-orang soleh, atau dijadikan seorang alim yang mengetahui tentang berbagai ilmu. Ya, betul. Maka itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan daripada seorang anak terutama. Jadi ini penting nih teman-teman nih. Jadi unsur guru, unsur ilmunya itu sendiri, unsur orang tua ya, itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan para pencari ilmu itu sendiri. Jadi jangan sampai nih teman-teman, kita pengen sih punya anak pesantren, punya paham ilmu agama gitu kan, punya cita-cita anak yang menjadi anak yang punya pemahaman ilmu agama yang bagus gitu kan. Akan tetapi kadangkala ada hal-hal yang kurang diperhatikan dalam adab-adab mencari ilmu itu. Jadi jangan sampai istilahnya lama waktu zamannya gitu kan, tetapi terbuang sia-sia. Ada banyak yang seperti itu kan Ustaz. Berpuluh-puluh tahun sampai 15 tahun, ada yang 20 tahun. Teman saya dulu ada yang sampai usia 40 tahun baru menikah, orang pesantren kan. Nah, tapi memang sih ilmunya matang sekali gitu kan. Cuman mungkin di satu sisi kan harus memperhatikan juga usia menikah gitu kan. Usia menafkahi usaha itu kan di usia 40 udah beda dengan usia-usia 25. Karena Nabi juga kan mencontohkan menikah itu pada usia-usia 25 tahun gitu kan. Jadi teman-teman nih harus punya mau mesantrenkan anak juga harus ada planning, rencana. Nih anak nanti pesantrennya berapa tahun gitu. Syukur-syukur dalam waktu 3 atau 4 tahun ilmunya sudah mumpuni. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Kalau misalnya si anak ini punya kecerdasan lebih, kemudian sungguh-sungguh dan gurunya juga memberikan ada juga saya pernah dengar cerita bahwa ada seorang santri yang kerjanya cuman mencetak atau mijitin si gurunya gitu, nggak pernah ikut ngaji gitu, tapi malah dia jadi penalar hadis. Ilmunya hebat gitu. Ada yang seperti itu ya. Itu banyak para ulama itu yang hasil keberkahan ilmunya dari mengkhodam. Mengkhodam itu bahasa pesantren, mengkhodam. Mengkhodam itu kalau bahasa kita melayani kebutuhan guru. Itu beda-beda. Ada yang tukang pijit,
ada yang gitu. jadi supir, ada yang tukang masak, ada yang selalu ke sawah doang. Ada yang ngoret, jukut apa mencukut misalnya, rumput gitu. Gitu ya. Ada yang ke kebun gitu. Kebun ada. Iya, betul ya. Jadi ilmu itu kadangkala tidak terduga ya datangnya. Kadangkala yang kelihatannya jarang ikut ngaji tapi malah ilmunya lebih bagus. Mungkin disitulah keberkahan ilmu. Bahkan para ulama membahas sesuatu perkara yang menjadikan sebab lebih manfaat atau lebih berkah ilmu itu paling besar itu dari ngakhodam daripada malah itu ya. Ya betul. Nah hodam itu melayani. Kalau saya dulu kalau dengar bahasa hodam itu cenderung lebih ke yang gaib gitu kan, mistis. Wah si eta mah hodam gitu kan. Ternyata hodam itu melayani kebutuhan guru, sesuatu perkara yang guru tentukan terhadap kita. Contoh, Mat, kamu ke sawah aja bantuin saya, kata guru. Ya saya turuti perintahnya. Tradisional lah kita nanti niatkan abdi dia ngaji teh. Jadi ngajina orang makin wae. Pokoknya siap mengabdikan seluruh jiwa kita pada guru apapun. Apapun itu. Ada juga yang dia memang punya seorang santri punya kecerdasan bagus, cepat tanggap dalam pelajaran, ilmunya juga diserap bagus. Tapi ketika terjun ke masyarakat, ini contoh sebuah kasus saja ya. Mungkin nanti Kang Ustadz punya solusi ketika terjun ke masyarakat, ilmu yang mumpuninya itu kadang tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Contoh misalnya adab-adab tata krama ke yang lebih tua gitu kan, atau cenderung dia datang ingin memperlihatkan kelebihan ilmunya. Merasa diri saya lebih bagus misalnya gitu. Si itu gote sih bacaan sholatnya kemudian dicela lah di depannya atau itu bagaimana menurut pandangan Kang Ustaz? Menurut pandangan saya mungkin kalau saya saya mengutamakan akhlak dulu sebelum ilmu. Kedudukan akhlak itu lebih tinggi daripada kedudukan ilmu. Artinya orang yang beradab itu lebih baik daripada orang yang berilmu. Artinya lagi orang yang beradab tapi tidak punya ilmu itu lebih baik daripada orang-orang yang mempunyai ilmu apalagi banyak tapi tidak beradab. Tetap ya, berarti adab itu kedudukannya. Suatu saat orang tersebut akan tersungkur dalam kehinaan. Yang menghinakan itu hasil dari kelakuan diri sendiri. Iya. Padahal secara keilmuan dia mungkin mumpuni. Ya. Maka gambaran bahwa ilmu itu bisa menjadikan seorang tersungkur seperti itu dalam kehinaan ya, ketika tidak dibarengi dengan adab. Luar biasa. Ini obrolan kita makin menarik ya, makin menarik, makin banyak manfaatnya. Sharing aja ya. Kita mah enggak bermaksud untuk menggurui teman-teman yang ada di yang menonton channel ini, karena mungkin teman-teman juga punya banyak referensi, punya banyak sumber lain ya, tentu saja. Bahkan aturan di pesantren itu, pengalaman saya di pesantren Cihamerang. Cihamerang itu aturannya bahasanya gini. Irhal la tuqimanna indana wa illa fakun bisri wal alaniyati muslimah. Artinya gini. Irhal la tuqimanna indana. Janganlah kau duduk di pesantren ini jika kalau tidak memasrahkan segala aturan. Kamu itu sebelum masuk pesantren itu seperti itu. Emang aturannya seperti itu.
Jadi mun cek kasarna bahasa Sunda ya. Tau ulah cicing di dia lah, lamun mau turut ka guru mah. Mangkat ke pindah kana saja. Iya, itu diinformasikan sebelum siswa atau santri masuk ke pesantren. Tidak diinformasikan, tapi aturannya sebagai berikut. Jadi sesuatu aturan yang menyalahi aturan guru, maka guru langsung menegur dia, mengeluarkan dia pesantren yang lain. Sebab modal utama di pesantren Ciamerang itu turut sam'an wa ta'atan. Berarti menjunjung tinggi ini apa ya? Terhadap gurunya itu sendiri. Ya. Nah, mungkin sementara Pak Ustadz perbincangan kita diakhiri dulu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, mohon maaf sudah mengganggu istirahatnya. Gak apa-apa. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini mengandung manfaat untuk teman-teman, ya, menginspirasi teman-teman untuk lebih tahu mengenai dunia pesantren. Ya, amin. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dari saya juga mohon maaf teman-teman apabila ada kesalahan. Sekian dulu mungkin ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.